Halo teman-teman semua, kita sampai di bagian kelima, titik 5, yaitu membangun personal branding dengan menggunakan infografik ya. Nah, apa itu infografik? Jadi infografik ini adalah dimana Anda menyampaikan sebuah informasi yang mungkin tadinya Anda membuat dalam bentuk video, artikel gitu ya. Nah, kali ini Anda sampaikan dalam bentuk sebuah grafik ya. Nah, simpelnya atau cara simpel untuk membuat infografik ini pada dasarnya Anda tidak harus pusing-pusing gitu ya. Jadi kalau tadi di awal Anda membuat dalam bentuk artikel atau dalam bentuk video, kali ini Anda cuma tinggal merubahnya dalam bentuk grafik. Nah, ini dia. Konten artikel, konten video Anda sajikan dalam bentuk sebuah grafik ya. Nah, kunci atau the powernya ya, jadi kekuatan dari infografik ini adalah karena attractionnya. Karena dengan menggunakan infografik itu akan membuat sebuah gambar yang menarik, yang akan menarik perhatian para pembaca dari atau traffic yang akan melihat bisnis Anda. Jadi itu adalah the powernya kenapa menggunakan infografik, karena gambarnya akan menarik mereka untuk membaca apa yang Anda sajikan di gambar tersebut ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh infografik ya yang bisa Anda lihat. Anda bisa lihat nih. Kenapa sih menggunakan infografik? Nah, biasanya Anda bisa buat dalam bentuk sebuah teks, ya kan? Atau video Anda ngomong seperti ini. Nah, kali ini disajikan dalam bentuk gambar. Anda bisa lihat tuh. Kenapa menggunakan infografik? Yang pertama adalah karena warna yang dalam persen orang akan lebih suka membacanya gitu ya. Kemudian hampir 25,8% setiap katanya terbaca oleh pengunjung. Kemudian 5 kali lebih informatif dari tahun 1986 ya. Kemudian ini juga banyak ya poin-poinnya. Nah, Anda bisa gunakan seperti ini ya. Ini menggunakan infografik, jadi menjelaskan tentang pentingnya infografik menggunakan infografik. Jadi orang bisa langsung melihat semua teksnya tanpa harus membaca satu persatu. Oke, atau Anda juga bisa lihat contohnya banyak di Google seperti apa infografik. Misalnya di sini infografik ya, contoh-contohnya gitu ya. Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia. Oke, nah ini ya. Kemudian ini, ya ini seperti ini. Kemudian infografik ini dia elemen-elemen ya. Kemudian misalnya kita ketik di sini infografik for business. Nah, ini dia. Oke, misalnya bisa infografik plan, strategi, manajemen, marketing. Kemudian setting up your own business. Nah, ini poin-poinnya ya. Kemudian ini juga ada kayak gini, I want to start a business. Gimana cara mulai sebuah bisnis? Dari mulai sini dengan menggunakan infografik ya, kan akan lebih menarik gitu ya. Nah, itu adalah contohnya infografik ya untuk personal branding. Nah, sama seperti sebelumnya, tools yang bisa Anda gunakan yaitu adalah Canva atau infogram.am ya. Jadi Canva atau infograph.am ya untuk membuat infografik bisnis Anda ya. Nah, kita contohnya nih, kita akan masuk ke Canva lagi di sini. Oke, di sini saya akan all your design dan ini akan saya hapus dulu ya supaya tidak memenuhi konten yang lainnya. Nah, saya akan bikin baru dan saya akan cari infografik ya di sini. Oke, ini dia infografik ya. Kita bisa klik di sini untuk membuat infografik Anda. Tentu nggak langsung bisa instan gitu ya. Jadi misalnya kalau saya contohnya di sini pun tidak bisa langsung jadi, karena ini harus persiapan dulu. Maksudnya adalah Anda harus tahu apa saja yang mau Anda bikin gitu loh. Anda harus tahu konten apa aja yang mau Anda masukin. Tapi ini adalah sebagai contoh saja ya. Oke, ini akan saya perbesar sedikit karena ini pasti ukurannya besar banget kalau infografik. Nah, ini ada contoh template-templatenya. Anda bisa menggunakan template ini, Anda bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya Anda bisa gunakan elemen-elemen dari awal ya. Anggap aja Anda mau bikin dari template yang sudah ada ya. Di sini misalnya saya bikin seperti ini. Ini dia. Ya kayak gini. Kemudian Anda juga bisa bikin seperti ini. Ya banyak ya.
tinggal ganti teksnya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ingin Anda buat ya. Anda bisa bikin konten yang memang ingin Anda informasikan, misalnya langkah sukses menjadi affiliate. Ini teksnya. Nanti di sini Anda kasih langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, seperti itu. Nanti kalau sudah Anda bisa seperti biasa download dan Anda simpan dalam bentuk PNG. Ya. Nah, itu adalah langkah membuat infografik menggunakan Canva atau info.am. Ya. Sama ini juga free, Anda bisa bikin seperti ini ya. Oke, ada seperti previewnya. Sama seperti Canva tadi, Anda cuma tinggal daftar di sini dulu secara gratis dan Anda bisa langsung gunakan Infogram untuk membuat infografik Anda. Jadi untuk membuat infografik Anda harus persiapkan dulu konten apa yang mau Anda bikin ya, sehingga nanti hasilnya bagus dan menghemat waktu Anda. Oke, itu adalah tools yang bisa Anda gunakan untuk membuat infografik. Lalu langkah selanjutnya adalah tentang postingannya ya. Nah, setelah Anda punya infografiknya, lalu bagaimana mempostingnya? Jelas ya, pertama Anda bisa posting di blog Anda ya. Saya kasih contoh. Oke, ini adalah blog saya yang saya buka di sini. Kemudian ada infografik sebagai lifestyle business owner internet marketer. Saya klik ini. Oke, ini adalah infografik yang saya posting di di blog saya ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadwal harian internet marketer, bangun awal, mulai kerja, makan siang, cek masukan, tips advance. Nah, ini namanya infografik teman-teman semua yang saya posting di blog. Jadi Anda bisa posting di blog Anda infografik yang sudah Anda buat gitu ya. Kemudian next stepnya adalah tentu Anda juga bisa posting di sosial media seperti Facebook, karena ukuran sangat besar, jadi yang memungkinkan adalah Facebook teman-teman semua. Oke, nah itu adalah penggunaan infografik sebagai langkah untuk membangun personal branding Anda, dan pastikan konten yang Anda buat di infografik Anda ya adalah sesuatu yang memang valuable dan memberikan manfaat atau juga berinformatif untuk audiens Anda, dan pastinya harus berhubungan dengan niche bisnis Anda yang sudah Anda pilih di awal. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Halo teman-teman semua, kita sampai di poin 5.6, yaitu membangun personal branding dan bisnis dengan menggunakan logo ya. Dan ini adalah yang hampir digunakan semua perusahaan, semua pebisnis untuk membangun personal branding, yaitu menggunakan logo. Oke, nah kita lihat di slide selanjutnya. Kenapa menggunakan logo? Ya, tujuan penting dari membuat sebuah logo untuk membangun personal branding adalah penggunaan logo dapat lebih mudah mengingat bisnis dan usaha Anda. Saya kasih contoh, kalau Anda lihat gambar M atau McDonald, Anda pasti sudah tahu kan kalau itu adalah McDonald. Atau gambar seperti centang, Anda sudah tahu itu adalah logo dari sebuah perusahaan Nike. Atau juga Anda melihat logo Adidas, tanpa ada tulisan Adidasnya pun Anda sudah tahu ini adalah logo Adidas. Jadi itu adalah penggunaan logo. Nah seperti itu. Ya, tujuan adalah lebih mudah mengingat logo bisnis Anda. Ya. Nah, kemudian ada 3 cara untuk membuat logo. Yang pertama adalah sendiri, atau yang ada bisa desain sendiri gitu ya. Kalau Anda misalnya jago desain, Anda bisa membuat logo Anda sendiri. Kedua, Anda bisa gunakan template yang sudah ready dan siap pakai. Biasanya ini dalam bentuk PSD. Kalau misalnya Anda menggunakan template, Anda bisa menggunakan tools yang saya berikan, tools pendukung, yaitu Adobe Photoshop. Dalam folder ini Anda install di komputer Anda, dan Anda bisa edit template yang mungkin Anda ingin gunakan sebagai logo Anda. Atau yang ketiga, yang saya lebih rekomendasikan, Anda bisa menggunakan jasa, dan ini adalah link Facebook yang saya rekomendasikan kalau Anda ingin membuat sebuah logo yang profesional dan harganya murah ya, di bawah 300.000, tapi hasilnya profesional banget ya. Ini adalah salah satu rekomendasi yang saya berikan ke Anda kalau Anda ingin membuat sebuah logo yang bagus ya di internet. Ini dia orangnya ya. Nah, itu adalah 3 cara membuat sebuah logo. Lalu perlu perhatikan,
tips dalam membuat logo yang pertama adalah simple. Ya, Anda ingat kan logo sebuah Nike perusahaan besar cuma gambarnya kayak centang doang. Simple, jadi gambarnya itu gampang diingat. Ya, dan digambar gampang dibikin juga gitu ya. Kedua, perkirakan bagaimana logo Anda akan digunakan. Contoh kayak gini, logo dari Uber. Ya kan akan digunakan di Apple Store gitu ya, dan kira-kira gambarnya akan jadi seperti ini, atau misalnya kayak Instagram gitu kan. Bayangin kalau cuma gambarnya kayak teks, nggak kebaca atau nggak kelihatan. Ya, jadi Anda perkirakan kira-kira mau dipasang di mana logonya, dan akan kelihatan bagus nggak di sana. Oke, ketiga, update desain. Sometimes atau dalam kurun waktu Anda juga perlu update logo Anda ya. Soalnya kayak Instagram, sebelumnya seperti ini, sekarang seperti ini. Ya, dan selalu meletakkan logo Anda di bisnis Anda, di semua bisnis Anda. Ya, nah kita lihat sekarang bagaimana penggunaan logo dapat membantu membangun personal branding Anda. Yang pertama, Anda bisa gunakan di video Anda. Kita udah bahas tadi di bagian video, Anda bisa lihat di bagian kanan bawah atau di pojok kanan, Anda bisa posting atau bisa tempelkan logo Anda di video Anda ya, dan caranya juga udah saya berikan di video pendukung bagian video tadi sebelumnya ya. Kemudian di sosial media Anda bisa pasang di cover Facebook Anda, atau misalnya di foto Anda, di profil Anda bisa pasang logonya di bawah kecil gitu ya. Di blog Anda bisa pasang logo Anda ya, tentunya udah pasti di blog Anda, di kartu nama Anda, di website Anda misalnya di bagian atas ada logo Anda, atau di bagian bawah ada logo Anda dan produk-produk Anda. Nah, itu adalah penggunaan logo agar lebih cepat populer dan personal branding dan bisnisnya cepat terbangun dengan menggunakan logo ini. Oke, nah Anda bisa langsung praktekkan ya, dan kita sampai ketemu di video materi yang selanjutnya.